Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Rasid Hendy, di channel kesayangan kita, channel Rasid Hendy. Channel dengan moto terus belajar, berbagi, dan bermanfaat untuk sesama. Hadir kembali. Dan topik tayangan bahasan video kita kali ini adalah berikut ini. Topik tayangan ini adalah bagian dari topik-topik yang dihadirkan di channel Rasid Hendy ini. Untuk itu, agar sahabat semua dapat mengikuti tayangan video kami lainnya, pastikan sahabat sudah menjadi sahabat dari channel Rasid Hendy dengan menekan klik tombol subscribe yang ada di bawah yang berwarna merah, dan pastikan juga nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rasid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat dari channel Rasid Hendy ini, silakan klik tombol like atau suka, kemudian share atau bagikan topik video kami ini ke media sosial sahabat semua. Kami berharap sahabat semua menikmati tayangan video kami ini. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan video kami berikut, tapi setelah yang satu ini. Ketemu lagi, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai internal audit, melanjutkan edisi-edisi yang sebelumnya. Di edisi ketiga ini kita akan melanjutkan terkait dengan fase pelaksanaan audit. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan fase 1. Kali ini kita akan membahas terkait dengan fase 2 atau fase pelaksanaan auditnya. Apa yang dilakukan pada saat di fase kedua ini? Yang pertama adalah auditor berkunjung ke lokasi auditi, departemen, bagian atau divisi yang diaudit, dan melakukan kegiatan yang namanya opening meeting atau pertemuan pembukaan. Jadi di opening meeting ini adalah sifatnya menjelaskan perkenalan terkait dengan tujuan dan lingkup dari auditnya, termasuk dengan proses audit yang akan dijelaskan, itu dijelaskan di tahapan 1 opening meeting ini. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan auditnya. Jadi nanti auditor akan menjalankan audit ke lokasi auditinya sesuai dengan daftar periksa yang memang sudah dibuat sesuai dengan ruang lingkupnya. Lalu yang ketiga adalah membuat laporan audit bila mana pelaksanaan auditnya sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah melakukan closing meeting atau pertemuan penutup, menyampaikan terkait dengan hasil kegiatan auditnya. Itu yang disampaikan di fase 2 terkait dengan pelaksanaan audit. Nah, apa yang dilakukan atau disampaikan pada saat di tahapan yang nomor 1 ini, opening meeting. Di tahapan opening meeting ini, yang dilakukan adalah auditor memperkenalkan tim auditnya. Jadi siapa aja yang datang ke lokasi auditi, itu dijelaskan dan diperkenalkan ke auditinya. Lalu yang kedua adalah menguraikan ruang lingkupnya. Jadi ruang lingkup dari auditi itu yang akan diaudit itu disampaikan oleh auditor kepada auditi pada saat melakukan kegiatan opening meeting ini. Lalu yang ketiga adalah menguraikan tujuan auditnya, bahwa menyampaikan audit ini ditujukan untuk mengaudit sistem, bukan mengaudit orang. Sehingga penyimpangan yang terjadi adalah mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem, bukan kesalahan kepada orangnya. Lalu yang berikutnya adalah menyampaikan juga terkait dengan rincian proses audit, mengenai apa yang diaudit, kemudian siapa yang diaudit, kapan dan di mana. Itu disampaikan ke auditor, oleh auditor ke auditi pada saat melakukan kegiatan opening meeting ini. Kemudian pada saat pelaksanaan audit, proses audit dilakukan dalam usaha untuk memeriksa terkait dengan conformity atau kesesuaian, atau non-conformity atau ketidaksesuaian, dan improvement opportunity atau peluang perbaikan, dengan didukung oleh bukti-bukti objektif yang didapat di lokasi auditinya. Dengan cara antara lain, pertama adalah melakukan mewawancari personil yang bertanggung jawab, dan pelaksana langsung operasi tersebut. Jadi sifatnya melakukan wawancara dengan personelnya.
Lalu yang kedua adalah melakukan observasi terkait dengan praktek operasi terkait dengan dibandingkan dengan dokumen. Apakah sama antara praktek di lapangan atau yang dilakukan dengan dokumentasi yang sudah ditetapkan. Lalu yang berikutnya adalah memeriksa bukti dokumentasi seperti prosedur, kemudian perencanaan, spesifikasi, catatan, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan pada saat pelaksanaan audit. Atau secara umum 3 langkah ini bisa kita singkat menjadi 3D. D yang pertama adalah melakukan describe, minta menjelaskan auditi itu terkait dengan proses kerja yang dilakukan di tempat kerjanya. Kemudian D yang kedua adalah dokumen, jadi auditi diminta untuk menjelaskan dan menunjukkan dokumen apa yang menjadi acuan kerjanya. Kemudian yang D ketiga adalah demonstrate atau demonstrasikan. Bagaimana cara melakukan kegiatan, cara prakteknya seperti apa, itu disampaikan di D yang ketiga ini. Jadi secara umum, di pelaksanaan audit ini kita bisa menjelaskan atau mempersingkat dengan melakukan kegiatan 3D, atau describe, kemudian D kedua, dokumen, yang ketiga adalah demonstrate. Baik, kita akan lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Buat sahabat yang belum melakukan klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, sahabat, kita lanjutkan. Berikutnya masuk ke analisis hasil temuan audit. Jadi setelah pelaksanaan audit, maka kita akan menganalisis hasil dari temuan auditnya. Apa yang kita lakukan untuk memastikan apa saja? Yang pertama adalah terkait dengan besar kecilnya masalah. Lalu yang kedua, apakah auditi sadar terkait dengan permasalahannya? Karena seringkali mungkin auditi tidak sadar terkait dengan permasalahan yang muncul. Lalu yang ketiga, apakah pernah ditemukan pada audit sebelumnya? Jadi ini menjadi bahan hasil analisis terkait dengan temuan audit. Lalu dari hasil audit, kita akan melihat bagaimana terkait dengan apakah sesuai, tidak sesuai, maupun terjadi peluang peningkatan. Jadi definisinya adalah kesesuaian atau conformity adalah kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses. Jadi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh organisasi itu sudah sesuai dengan yang dilakukan. Ini dinamakan dengan kesesuaian atau conformity. Lalu yang kedua adalah ketidaksesuaian atau non-conformity. Jadi di sini adalah kondisi tidak dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses. Beberapa ada yang membagi menjadi 2 jenis. Ada yang major non-conformity atau ketidaksesuaian major, dan ada juga yang menyebut dengan minor non-conformity atau ketidaksesuaian minor. Ini adalah yang ketidaksesuaian atau non-conformity. Lalu yang ketiga adalah peluang peningkatan atau improvement opportunity. Jadi di sini adalah kondisi dipenuhinya kriteria audit pada suatu proses, akan tetapi terdapat suatu peluang untuk menimbulkan ketidaksesuaian atau ada peluang untuk meningkatkan efektivitas dari proses tersebut. Jadi auditor akan melihat kira-kira ada nggak potensi-potensi ketidaksesuaian di masa mendatang atau peluang-peluang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan efektivitas prosesnya. Jadi dari hasil audit ini ada 3 kesimpulan. Apakah sesuai atau conformity, ataukah ketidaksesuaian atau non-conformity, ataukah peluang peningkatan atau improvement opportunity. Kemudian terkait dengan temuan audit dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Jadi yang pertama adalah ketidaksesuaian major. Jadi ini adalah apa aja yang termasuk dalam ketidaksesuaian major di sini. Pertama adalah tidak ada sistem, sementara dari standar mengharuskan ada sistem yang dibentuk, maka masuk ke kategori ketidaksesuaian yang major. Lalu yang kedua adalah ada sistem tapi tidak berjalan di organisasi. Jadi sistem sudah ditetapkan, sudah dibuat, kemudian sudah disahkan, tapi ternyata tidak berjalan. Maka ini termasuk dalam ketidaksesuaian yang major.
Lalu ketidaksesuaian yang kedua adalah ketidaksesuaian minor. Jadi ada sistem dijalankan dan terjadi kesalahan yang tidak berdampak pada mutu produk atau jasa, atau tidak berdampak secara luas, maka ini dikategorikan sebagai ketidaksesuaian minor. Lalu yang ketiga adalah observasi atau rekomendasi. Jadi kecenderungan atau potensi ketidaksesuaian yang dapat berdampak di masa depan. Auditor melihat potensi-potensi ini atau kecenderungan ini dari data-data yang mungkin disampaikan oleh auditi. Itu kemudian akan menjadikan observasi atau rekomendasi yang disampaikan oleh auditor ke auditi. Jadi ini adalah beberapa jenis temuan audit yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa lembaga sertifikasi terkait dengan jenis ketidaksesuaian hasil audit ini, yaitu major, minor, dan yang ketiga adalah observasi, rekomendasi. Ada juga mungkin yang menyebutkan menjadi OV atau Opportunity for Improvement. Oke, itu bahasan kita di edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Demikian tayangan video kami kali ini. Semoga sahabat semua mendapatkan pencerahan dan manfaat dari tayangan video kami ini. Dan topik ini adalah salah satu bagian yang ada di channel Rashid Hendy ini. Jadi pastikan sahabat semua sudah menjadi sahabat dari channel Rashid Hendy ini dengan menekan klik tombol subscribe berwarna merah yang ada di bawah dan nyalakan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan update terbaru dari channel Rashid Hendy ini. Dan agar semakin banyak sahabat di luar sana yang mendapatkan manfaat terkait dengan tayangan video kami ini, kami mengajak sahabat semua untuk menekan klik tombol like atau suka dan share atau bagikan tayangan video ini ke media sosial sahabat semua. Dan silakan kirimkan komentar sahabat terkait dengan tayangan video kami ini, termasuk bila mana ada topik yang ingin disampaikan atau ingin ditayangkan di bahasan topik kami berikutnya. Semoga bisa kami tayangkan di video kami berikutnya. Dan pastikan sahabat semua untuk menonton tayangan video kami lainnya. Dan pastikan sahabat semua untuk terus belajar, berbagi, dan bermanfaat bersama. Kami akhiri dengan semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.